Sejumlah SPBU swasta yang diminati masyarakat kehabisan stok BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru mengajak pengusaha SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam mengatasi kelangkaan. Bahlil Lahadalia membantah jika kelangkaan di SPBU swasta terkendala akibat tidak mendapat izin impor BBM dari pemerintah. Pada tahun 2025 menurut Bahlil, pihak SPBU swasta telah mendapat tambahan kuota BBM 10% sehingga menjadi 1.100.000 kiloliter. Menurut Bahlil, jika masih ada kekurangan pasokan, pemerintah mengajak berkolaborasi dengan Pertamina karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sektor BBM tetap dianggap strategis untuk dikontrol negara. SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu yang dibahas adalah masalah energi terbarukan. Sejumlah menteri yang hadir dalam ratas di antaranya adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto. Ditemui awak media sebelum ratas, Menko Erlangga menyebut salah satu agenda ratas adalah membahas sidang atau bidang energi. Yang dipanggil beliau, yang satu nanti akan ada ratas mengenai energi dengan Menteri SDM. Ini ada hubungan soal kelangkaan BBM yang di SPBU swasta nggak sih Pak? Tidak, ini kaitan dengan energi terbarukan. Mungkin ada hal yang diperlukan. Nanti dicek aja ada menteri siapa aja yang datang kan. Katanya bahas soal energi tadi katanya Pak. Ya, ada soal ESDM juga. Ya. Ekspor energi atau apa Pak? Ya, nanti kita lihat teknisnya setelah keluar aja. Kelangkaan BBM subsidi BBM swasta Pak? Ya, kita bahas semuanya tentunya ya. Kan setiap saat perkembangan kita evaluasi ya. Ya pada prinsipnya semuanya sudah on the right track lah ya. Kalau kurang dikit-dikit teknis sana sini ya namanya juga negara besar, benar nggak? Ya, optimis lah ya. Kalau Pak Prabowo sempat itu nggak Pak mengenai kelangkaan BBM swasta? Pak Prabowo sempat bahas? Ya pasti nanti juga akan dibahas semuanya. Biar disampaikan oleh menteri terkait kan. Oleh Pak Bahlil nanti kita cari solusinya yang terbaik. Termasuk merger Pelita sama Garuda juga Pak mau dibahas? Saya nggak tahu ya. Tapi prinsipnya semuanya sudah on the right track, sudah bagus ya. Tinggal bagaimana ya kita memaintain proses pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Polda Metro Jaya berkomitmen akan terus menyelidiki kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Arisyam Indradi saat ditanya wartawan terkait perkembangan kasus Arya Daru Pangayunan. Diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas di kamar kos dalam kondisi kepala terlilit lakban 8 Juli 2025 lalu. Penyelidikan terhadap peristiwa tersebut masih berlangsung ya, rekan-rekan. Silahkan Polda Metro Jaya masih terus membuka diri, memberikan kesempatan kepada siapapun, terutama pihak atau keluarga korban. Kami sangat terbuka. Kami menunggu kehadiran keluarga korban atau siapapun yang dapat memberikan informasi kepada kami, yang kemudian informasi tersebut
sebagai bahan untuk dilakukan pendalaman dan penelusuran. Baik, nanti kami akan pastikan ya kepada penyelidik. Ya, nanti kami pastikan ya, kasusnya masih berproses terus. Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan siapa lagi, dan pemeriksaan saksi atau tersangka itu tidak hanya sekali, 2 kali, bisa berkali-kali, tergantung dari fakta-fakta yang ditemukan, kemudian ada lagi bagian yang didalami, kemudian dicek lagi dengan barang bukti lainnya, dengan saksi lainnya, dan seterusnya ya. Yang jelas penyidikan itu supaya peristiwa pidananya itu terang benderang, jelas, tersangkanya siapa, itulah penyidikan. Penasihat ahli Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi angkat bicara soal keterangan penjaga kos TKP Area Daru Pangayunan yang diduga berubah-ubah. Menurut Komjen Ito ada sanksi hukum bagi saksi berubah-ubah keterangannya. Komjen Ito juga mengatakan terkait pengawalan oleh instansi tertentu yang didapat teman wanita ADP perlu ditelusuri lebih jauh. Seorang penyidik untuk bisa melakukan penyelidikan itu adalah salah satu dengan melakukan cross check ya. Kalau namanya istrinya mengatakan menghubungi, kapan kita cek di HP-nya yang bersangkutan pakai apa, pakai HP-nya dicek apakah betul istrinya dia katakan bahwa dia tidak pernah, istrinya mengatakan dia tidak merasakan dia menghubungi, kemudian dari pihak penjaganya mengatakan dia tidak pernah dihubungi dia, terus katanya istrinya minta supaya CCTV-nya yang geser ya. Dan itu dibantah. Dia ngecek kan, kalau dibantah yang benar yang mana gitu kan. Ya. Itu semuanya harus melalui berita acara pemeriksaan karena itu pro justisia. Kalau orang membohong berarti dia ada sanksi hukumnya memberikan keterangan tidak benar atau memberikan keterangan palsu. Apalagi yang terbaru nih Pak, yang terbaru ini kabarnya yang si wanita yang sempat waktu disebut di press release terus dikatakan ada hubungan privasi. Kemarin si penasihat hukum juga katanya mencari tahu dan dapat informasi katanya satu dari salah satu mantan pejabat tinggi di negara ini adalah yang bersangkutan perempuan ini sekarang itu masuk kerja, beliaunya orang Kemenlu katanya, tapi dikawal sekarang, dikawal ketat oleh, dia nggak nyebut itu aparat atau apa, tapi dikawal ketat. Jadi menurut beliau ini, saya tidak tahu saat ini mungkin karena penasihat hukum kan harus meyakinkan ini harus dibuka mungkin ya, atau seperti apa gitu. Tapi menurut si penasihat hukum ini kan ada tanda-tanda sebagainya. Kenapa sih kok nggak segera dibuka lagi, nggak segera dilanjutkan lagi gitu? Ini bagaimana Pak kalau secara ke teori kepenyidikan gitu Pak, penyelidikan? Sekarang kan pertanyaan saya, kenapa sekarang dikawal oleh siapa? Nah, ini kan harus kita telusuri. Kalau dikawal itu oleh siapa, kemudian mengapa harus dikawal. Oh, berarti penting itu untuk ditelusuri berarti Pak ya? Betul, karena kan ini ada sesuatu yang harus dijawab bahwa yang bersangkutan itu siapa sebetulnya. Nah, sehingga nanti akan ada teka-teki apakah ada kaitannya dengan siapa tersebut dengan almarhum.